Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bukanlah sesuatu yang baru kalau kita boleh ada di tempat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan boleh persatukan kita dari manapun kita berada. Itu buat sesuatu yang baru bagi kita. Kita mungkin ada di beberapa kota yang ada. Dimanapun kita berada, kita boleh bersatu hati. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah sesuatu yang baik. Mari hari ini, apapun kondisi saudara, dimanapun saudara berada, mari kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Mari kita persembahkan pujian penyembahan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita tanggalkan semua beban kita pada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah jalan keluar itu. Hanyalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatunya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh menonton YouTube ini, Tuhan Yesus, itu bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang mau berbicara pada pribadi, tetap pribadi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau tidak terbatas oleh media apapun. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan hampirin setiap jemaat yang ada. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan sedang mengubahkan hati kami. Tuhan sedang mengubahkan masa depan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau datang Tuhan menyembah. Kami mau datang Tuhan memuji. Kami mau memberikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan dari yang banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari semua kita angkat tangan, kita sembah Dia. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan hosana. Sebab Dialah yang besar, Yesus, Sang penyedia, Sang pemberi berkat, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus. Mari tinggikan namanya Yesus, sorakan haleluya. Kiara la rabose, kiara la rabosa, namo ya rabo ya rabo ya rabo ya. Kiara la rabasa, nama ya rabosa. Kiara la rabasa, nama ya rabo ya rabo ya. Mari bangun roh yang ada di dalam kita. Mari bangun roh yang ada di dalam kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Lupakan segala apa yang terjadi dalam hidupmu. Lupakan segala masalah yang ada dalam hidupmu. Datang pada Tuhan. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Oh,
majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. This is our praise, Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita puji Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memuji dan menyembah-Mu. Itu adalah sebuah privilege bagi kami. Itulah sebuah ya Tuhan kasih karunia bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau menari bagi Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Seperti Daud menari, kami akan menari. Seperti Daud bernyanyi, kami akan bernyanyi. Kami akan bermazmur bagi Engkau. Karena Engkaulah Allah segala Allah. Engkaulah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, katakan amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita tinggikan nama Tuhan yang luar biasa itu. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, segala puji syukur kami Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakkan haleluya semuanya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya mari kita puji dan menari bagi Tuhan.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari puji Tuhan semuanya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Apakah kami ya Tuhan sedang di atas gunung atau kami sedang di bawah lembah, kami hanya mau bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat cinta pada kami, Tuhan yang sangat sayang pada setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau benar-benar Tuhan mencintai Engkau. Kami mau benar-benar Tuhan mendedikasikan hidup kami bagi Engkau. Selidiki setiap kami Tuhan hari ini. Lihat hati kami Bapa. Apakah benar kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah benar kami benar-benar memprioritaskan Tuhan di tempat pertama? Jika itu iya, biarlah kami memberikan segalanya bagi Tuhan hari ini. Memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, memberikan kekuatan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Inilah yang menjadi doa kami hari ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Mari dimanapun saudara berada sekarang, kita introspeksi diri kita sendiri. Di manakah hati kita berada? Di manakah kepentingan kita berada? Di manakah waktu kita berada? Di manakah kekuatan kita berada? Mari kembalikan itu semua kepada Tuhan. Kembalikan semua itu kepada Tuhan. Karena ini udah waktunya. Tuhan sedang memilih domba-dombanya. Tuhan sedang melihat domba-dombanya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Allah kita yang luar biasa. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Berikan kasih mula-mula itu Tuhan pada kami. Sebab kami tak sanggup Tuhan hidup tanpa Engkau Yesus. Kami gak sanggup Tuhan hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Selidiki kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami seperti Kau Yesus. Mari dimanapun kita berada sekarang, ambil waktu sejenak. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bangun roh yang ada di dalam kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Raja segala raja ada di tengah-tengah kita hari ini. Kiara la 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 basanamu. Kiara la 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 la. Kiara la la basana maya la 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 la. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu setia pada Engkau. Hingga Engkau datang yang kedua kali. Kami masih ya Tuhan mempunyai hati yang kudus di hadapan Engkau. Kami mau berkomitmen hari ini Tuhan Yesus untuk memberikan hati kami padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau turun sendiri yang Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang tertabur Tuhan Yesus dapat bertumbuh pada setiap hati kami. Dan kami pun akan berbuah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nama Yesus. Amin. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah online lagi. Saya percaya hadirat Tuhan ada di dalam rumah Bapak Ibu semua. Judul khotbah saya pada hari ini adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu. Mari kita buka Alkitab kita baca di Amsal pasal 3 ayat ke-5. Amsal pasal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, ini adalah satu perbandingan antara percaya dengan hati dan satunya menggunakan logika. Pengertian dengan otak, dengan logika, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita itu percaya kepada Tuhan daripada kita itu menggunakan logika kita. Kita menggunakan pengertian kita, pemahaman kita, akal budi kita, saudaraku. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan dengan hati kita, saudaraku ya. Nah, saudaraku, kadangkala kita di dalam kehidupan kita menghadapi begitu banyak problem, kita menghadapi begitu banyak masalah. Tentu saja kita ingin berpikir, tentu saja kita punya pemahaman bagaimana keadaan ini sedang berlangsung. Kita berusaha untuk menganalisa, kita berusaha untuk mencari jalan keluar, saudaraku. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pengertian kita itu kurang bagus, saudaraku. Kurang bagus, saudaraku. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat ke-2. Roma pasal 12 ayat ke-2 bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berubah. Pikiran kita ini harus berubah, jangan sama dengan orang-orang dunia, saudaraku. Harus berubah, saudaraku, supaya kita tuh bisa mengerti mana yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, itu yang menjadi kehendak Allah. Dan Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Kadang-kadang apa yang kita pikir baik, kita anggap baik, tetapi tidak berkenan kepada Allah. Kita anggap ini menguntungkan kita anggap ini baik buat kita, ini akan memberkati kita, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita menerima yang baik dan juga berkenan. Dan bukan hanya sekedar baik, tetapi juga sempurna, saudaraku. Dan dia katakan untuk itu kau harus berubah. Pikiranmu harus tidak boleh pikiran seperti orang-orang dunia. Engkau harus berubah pikiranmu, saudaraku. Saudaraku, saya membaca Kejadian pasal pertama, ketika pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, dia menciptakan seluruh dunia ini. Nah, waktu Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, kuasa itu ada di tangan Tuhan. Manusia belum diciptakan. Dia menciptakan, dia yang menentukan, ini benda penerangan, ya benda-benda penerang, ya ada yang besar, ada yang kecil gitu, ada yang nerangi siang, ada yang nerangi malam gitu. Dia memisahkan air gitu, air yang di atas, air di bawah, dia memisahkan daratan dan lautan, dia membuat binatang-binatang itu muncul, dia membuat semua, Tuhan atur semua, tumbuh-tumbuhan semua, Tuhan atur semua. Semuanya di dalam tangan Tuhan, semuanya di dalam kuasa Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia. Dia berkata kepada manusia untuk beranak cucu, taklukkanlah bumi, kuasailah semuanya ini. Kuasailah ikan-ikan, burung-burung, semua. Semua yang diciptakan itu Tuhan serahkan, Tuhan berikan kepada manusia. Supaya manusia dapat berkuasa atas semuanya itu. Tuhan memberikan hak itu untuk menguasai, untuk berkuasa, untuk memerintah. Dan ketika Adam dan Hawa ini mengatur dunia ini, berkuasa atas dunia ini, saya percaya waktu itu Adam dan Hawa tidak punya pengertian yang begitu luar biasa.
Dia hanya mempercayai Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan dia lakukan dan semuanya berjalan begitu baik. Tidak ada problem apapun. Sampai satu ketika iblis dalam bentuk ular ini mulai menipu Adam dan Hawa. Si ular ini ngomong, pasti Tuhan ngomong nggak boleh makan semua. Ya jelas nggak mungkin itu kan. Maka Hawa bilang, nah semua boleh makan gitu. Ya, enggak. Cuman yang buah yang itu nggak boleh makan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita makan akan mati. Oh nggak akan mati. Tuhan itu, dia nggak mau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena dia tahu kalau kau makan itu, kau akan menjadi sama seperti dia. Kau bisa mengetahui baik dan jahat. Nah saudaraku, ini adalah racun. Ini adalah tipuan dari iblis yang masuk ke dalam pikiran. Pikirannya Hawa. Dia suruh Hawa untuk berpikir, coba kau pikir baik-baik. Ya enggak? Kalau kau makan itu, kau akan jadi sama seperti Tuhan. Kau bisa mengerti tentang baik dan jahat. Menurutmu bagus nggak? Bagus nggak kau bisa mengerti baik dan jahat? Bagus nggak? Nah saudaraku, Hawa ini terkesan. Dan dia mulai berpikir, dia mulai meragukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk supaya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan dia ngomong, kenapa nggak boleh makan ya? Dia bawa, dia makan, dia ambil, dia ngomong, dia tanyain suaminya. Coba kau lihat, buah ini kelihatannya sedap. Lagi pula ini memberikan pengertian. Kenapa kita nggak boleh makan? Bagus kan? Akhirnya mereka suami istri sepakat makan. Walaupun mereka sudah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk jangan makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Manusia diciptakan itu tidak akan mati. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, sejak saat itu manusia mati. Sampai hari ini gak ada manusia yang gak mati. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan, Tuhan gak menciptakan manusia mati. Tuhan katakan pada saat kau makan buah itu, mulai hari itu kau mati. Dan sejak saat itu tak ada manusia yang gak mati. Saudaraku, dan ketika Tuhan tidak memberikan mereka makan pengetahuan baik dan jahat, karena menurut Tuhan mereka tidak perlu tahu apa itu jahat. Tuhan tahu apa yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah mereka mendapatkan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Dan menurut Tuhan yang baik itu adalah mereka nggak perlu tahu tentang apa itu jahat. Mereka nggak perlu tahu. Itu baik dan itu berkenan. Tetapi ketika mereka makan buah itu, yes bagi mereka, bagi Adam dan Hawa, mereka merasa bahwa mereka mendapatkan kebaikan. Wah, saya bisa dapat pengertian tahu tentang baik dan jahat. Apa yang mereka anggap baik itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu tidak sempurna. Saudaraku, pada Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5. Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ternyata manusia itu ketika dia mulai mengetahui tentang apa yang baik dan jahat, kita berpikir bahwa kita pasti akan memilih apa yang baik. Saudaraku, mulai dari anak Adam, anaknya yang sulung, dia tahu apa yang baik dan jahat. Dan ternyata hatinya menghasilkan yang jahat. Bahkan ketika Tuhan menegur dia dan Tuhan mewanti-wanti dia, hati-hati, awas, dosa sudah mengintip depan pintu, kau harus berkuasa. Ya nggak bisa. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Ketika dia mengetahui apa yang baik dan jahat, ternyata kejahatan itu bisa menguasai. Kejahatan mendominasi, saudaraku. Dan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa manusia itu cenderung hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Walaupun menurut mereka baik. Wah, ketika mereka anggap, wah ini baik. Wah ini aku harus lakukan ini, sebab ini yang baik bagiku. Kalau aku tidak menyingkirkan dia, akan bahaya buat aku. Akan mengancam aku punya posisi. Dia menyingkirkan. Berapa banyak orang melakukan hal-hal yang jahat yang menurut dia baik buat dia.
Padahal itu jahat, saudaraku. Berapa banyak, saudaraku, orang melakukan balas dendam, menurut dia baik. Berapa banyak orang mulai melakukan hal-hal yang menurut dia baik, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu adalah suatu kejahatan, saudaraku. Alkitab mengajar bahwa kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata, sehingga Tuhan mau menghapus dunia pada zaman purba itu, saudaraku. Itu yang terjadi, saudaraku. Sampai pada hari ini, dikatakan tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena hatinya cenderung mau jahat. Pikirannya pikiran-pikiran yang sudah dimanipulasi oleh iblis, saudaraku. Iblis begitu mudah menipu kita. Dia seperti menipu Hawa. Tampaknya punya pemikiran, pengertian yang baik. Tampaknya bagus sekali. Ya enggak? Wah, kalau kau bisa punya pengertian, pemahaman, bisa tahu baik dan jahat, apa yang enggak bagus? Bagus kan? Apa yang enggak bagus? Dan kemudian Hawa tertipu. Demikianlah juga kita. Berapa banyak kita punya pemikiran-pemikiran yang menurut kita itu adalah good idea. Tetapi itu bukan God's idea. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dalam hatimu dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertianmu ini belum tentu benar. Apa yang kau anggap benar itu belum tentu benar. Tetapi kau perlu percaya apa yang Tuhan katakan kepadamu. Saudaraku. Nah, saudaraku, Rasul Paulus mengajar kita demikian di dalam Efesus pasal 1 ayat 16. Efesus pasal 1 ayat ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kita yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sampai situ dulu. Saudaraku, Rasul Paulus berkata, aku berdoa, aku meminta kepada Bapanya Tuhan kita, Bapanya Tuhan Yesus, ingat, Bapanya kita juga, saudaraku, supaya Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Rasul Paulus berkata, kau perlu roh hikmat dan wahyu, saudaraku. Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Apa itu roh hikmat dan wahyu? Roh hikmat itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Rohnya Tuhan itu sendiri. Di dalam Yesaya 11 ayat kedua bunyinya demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita memiliki roh hikmat yang ada pada Yesus. Dan roh hikmat itu akan membuat kita semakin mengenal kepada Tuhan dengan benar. Kita bisa mengenal Allah, Tuhan kita, dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar. Sebagian kita mungkin mengenal Tuhan hanya sebagai agama. Kita mengenal Yesus sebagai agama saja, tetapi kita tidak mengenal dengan benar apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Kita tidak begitu tahu. Kita hanya tahu bahwa, oh, aku sekarang percaya Yesus. Oh, aku sekarang adalah Kristen. Oh, aku sekarang sudah diampuni, masuk surga. Begitu tok, saudaraku. Tetapi apa saja yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, saudaraku. Dikatakan apa lagi? Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudaraku, dikatakan supaya mata hatimu terang. Hatimu itu menjadi terang.
bukan gelap. Hatimu menjadi terang agar kamu mengerti. Mengerti itu ada di dalam pengertian ini, di dalam otak kita itu tadi. Tuhan mau supaya kita ini mata hati kita terang dan pengertian kita mulai mengerti sesuatu yang lain dengan yang lain. Saudaraku, kalau tadinya kita berusaha dengan pengertian kita untuk memahami kondisi, untuk mengatasi masalah, berusaha untuk menganalisa, berusaha memikirkan jalan keluar, saudaraku. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia katakan apa? Aku berdoa supaya kau dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kau kenal Tuhan dengan benar, supaya mata hatimu terang dan kau mengerti. Pengertianmu ini mendapatkan pengertian yang baru dari roh hikmat dan wahyu itu. Kau mengerti. Mengerti apa? Pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Titik 2. Kau mengerti kenapa Tuhan panggil kamu. Kau mengerti. Yaitu apa? Titik 2. Yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, ada kemuliaan yang diberikan kepada kita. Dan betapa kayanya kemuliaan yang diberikan kepada kita. Dan itu diberikannya di dalam Yesus, saudaraku. Tuhan berikan kepada kita kemuliaan, saudaraku. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita berkuasa seperti pada zaman Adam itu. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan katakan bahwa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, kita ini akan menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah, saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa kasih karunia adalah ketika kita menerima sesuatu di mana kita tidak memenuhi syarat. Kalau saya pengen beli mobil, tetapi saya nggak punya duit yang cukup, saya nggak memenuhi syarat. Tetapi ada orang membelikan mobil itu dan diberikan kepada saya, maka itu namanya kasih karunia. Saudaraku, dan termasuk keselamatan kita. Kita tidak memenuhi syarat untuk bisa diselamatkan, tetapi Yesus melakukannya bagi kita dan memberikannya kepada kita. Nah, Tuhan katakan apa? Bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan miliki. Kenapa? Tuhan memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat untuk semua berkat yang ada di dalam Ulangan pasal 28. Tuhan Yesus memenuhi syarat. Dan Dia memberikan kepada kita sebagai kasih karunia. Dan kasih karunia itu berlimpah-limpah. Kita akan mungkin banyak mengalami tiba-tiba kita diberkati, kita tiba-tiba bukan karena usaha kita, bukan karena pengertian kita hebat, bukan karena kita berhasil mempunyai solusi mengatasi masalah, bukan. Tetapi karena kasih karunia, tiba-tiba ada orang yang memberkati kita. Tiba-tiba, entah dari mana pelanggan begitu banyak mendatangi toko kita. Tiba-tiba ada satu jemaat yang saya mendengar kesaksian dia hampir dipecat di dalam masa pandemi ini. Dia adalah sales mobil, saudaraku ya. Nah, dalam masa pandemi siapa beli mobil gitu ya? Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Nah, ini jemaat ini, dia sudah kena SP, surat peringatan ya, sudah kena warning, yang mau ketiga kali, saudaraku, dan dia diancam akan dipecat sampai akhir tahun itu. Saya ingat waktu itu bulan 11 kalau nggak salah. Jadi ketika di dalam detik-detik dia sudah mau dipecat, saudaraku, tiba-tiba ada begitu banyak pelanggan-pelanggan tiba-tiba datang. Mau beli mobil, sampai dikatakan bahwa di akhir tahun itu mobilnya yang nggak ada. Karena apa? Nggak ready, saudaraku. Dan akhirnya pada bulan Februari ketika mobilnya sudah datang, pelanggannya ini, dan kemudian dia bisa menjual dan dia closing cukup banyak, saudaraku. Dan dia tidak jadi dipecat. 3 kali SP-nya itu semuanya gugur kembali dan dia tidak lagi mendapatkan ancaman. Saudaraku, itu adalah kasih karunia. Ketika semua orang berusaha untuk memenuhi syarat dan dia juga tidak memenuhi syarat, tetapi tiba-tiba oleh kasih karunia, bukan karena kerja keras dia entah dari mana, tiba-tiba ada berbondong-bondong pelanggan-pelanggan datang kepada kita. Dan Tuhan katakan,
akan ada kelimpahan kasih karunia bagi kita yang ada di dalam Yesus. Melalui Yesus itu ada kelimpahan kasih karunia. Dan kita bukan hanya menerima kelimpahan kasih karunia, tetapi juga anugerah kebenaran. Kita bisa datang kepada Bapa dengan kebenaran Yesus. Bukan karena kita benar, tetapi Yesusnya yang benar. Dan kebenaran itu diberikan sebagai anugerah, sehingga engkau bisa layak mendatangi Bapa. Tanpa anugerah itu, tanpa kebenaran itu, kita tidak bisa datang kepada Bapa. Nggak bisa, saudaraku. Engkau tidak layak, kau tidak memenuhi syarat. Adam ketika satu kali saja dia melanggar, Adam diusir dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak bergaul, Tuhan tidak mau bergaul. Saudaraku, hanya satu kali. Lah kita berapa kali kita melanggar? Apa yang membuat kita layak untuk datang kepada Tuhan? Apalagi memanggil dia Bapa. Yaitu kebenarannya Yesus. Yesuslah yang benar. Ketika kita datang kepada Bapa dengan kebenaran kita, kau bagaikan kain kotor. Nggak bisa. Perbuatan benar kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah, saudaraku. Kita tidak akan pernah layak. Dan Tuhan ngomong, aku layakkan engkau. Aku benarkan engkau. Kau sekarang adalah orang benar. Bukan dengan karena kau berhasil menjadi orang benar. Karena kebenaranku. Sekarang kau boleh datang kepada Bapa. Kau boleh meminta apa saja kepada Bapa sebagai anak. Engkau boleh meminta apa saja. Nah Tuhan katakan, ini semua ada di dalam Yesus. Dan kemuliaan ini diberikan kepada kita. Dan Tuhan katakan, aku berdoa, Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kau memiliki roh hikmat, kau bisa mengenal Yesus dengan benar. Kau bisa mengenal Bapa kita dengan benar, Allah kita dengan benar. Dan supaya mata hatimu terang, supaya kau mengerti. Otakmu itu bukan lagi mengerti hal-hal yang apa yang kau pikirkan baik. Tetapi kau mengerti apa yang Tuhan Yesus sediakan buat engkau. Panggilan apa yang terkandung dalam panggilan itu? Apa yang terkandung dalam panggilan? Supaya kau mengerti bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan kekayaan, kemuliaan bagi engkau. Tuhan sudah menyiapkan kemuliaan yang luar biasa. Kelimpahan kasih karunia itu ada di dalam Yesus. Dan itu buat engkau. Ketika engkau sedang stres, sedang menghadapi masalah, kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan, kau harus tahu. Kau hanya perlu menerima kelimpahan kasih karunia itu. Kau perlu datang daripada engkau berjuang dengan stres dan kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Kau perlu datang kepada Bapa. Bapa, aku datang kepadamu dengan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur aku sekarang jadi anakmu. Aku datang Bapa, aku meminta, karena firman-Mu katakan aku boleh meminta apa saja di dalam Yesus. Dan saat ini aku meminta kau tolong aku sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaanku. Aku sedang menghadapi masalah di dalam kesehatanku. Beberapa jemaat kena masalah COVID, saudaraku. Dan mereka terkena COVID, saudaraku. Dia melihat jemaat ini menyaksikan bagaimana dia melihat orang-orang di sebelah kirinya, di sebelah kanannya itu pada meninggal, saudaraku. Tentu saja ini cukup mengkhawatirkan. Tetapi ketika di dalam ketidakberdayaan, dia datang kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa, dan Tuhan itu menjawab dengan luar biasa, saudaraku. Dan jemaat itu dipulihkan, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa ada kasih karunia, artinya bukan dengan perbuatanmu, tetapi oleh apa yang sudah Tuhan Yesus siapkan buat kita. Kau hanya perlu meminta. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia itu. Bagaimana Tuhan mengajarkan demikian? Engkau itu bagaikan ranting dan aku ini pokok anggur. Kau nggak bisa mendapatkan apa-apa di luar aku. Karena kau adalah ranting. Ranting di mana-mana nggak mungkin akan menghasilkan sendiri. Dia pasti menerima kehidupan dia, aliran nutrisi segala macam itu datang dari pokok anggur. Dan engkau itu adalah ranting, aku pokok anggur. Pahamilah, beginilah cara hidupmu. Di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kau tinggal di dalam aku, seperti ranting tinggal melekat pada pokok anggur. Kalau kau tinggal di dalam aku di dalam engkau, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka kau akan menerimanya. Saudaraku, Tuhan katakan kelimpahan kasih karunia ini dengan hanya kau meminta kepadanya. Kau minta, ada banyak hal yang kau tidak bisa lakukan, karena manusia itu begitu terbatas, manusia itu begitu rapuh.
Dan ada banyak masalah yang mungkin kita tidak bisa mengatasinya. Kau perlu Tuhan. Kau datang kepada Dia, mintalah apa saja. Saudaraku, itulah kasih karunia di mana kita boleh meminta dan Tuhan melakukan buat kita. Yesus melakukannya buat kita, dan itu adalah janji yang hanya dimiliki oleh perjanjian baru, karena itu hanya ada di dalam Yesus. Saudaraku, Rasul Paulus melanjutkan, dia katakan di ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus. Saudaraku, betapa hebatnya kuasa. Dan Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kau harus mengerti bahwa supaya kau mengerti panggilan apa itu, supaya kau tahu betapa hebatnya kuasa yang menyertai kita yang percaya. Ada begitu banyak anak Tuhan gak percaya. Ketika kau gak percaya, kau udah gak mengalami kuasa itu. Tetapi ketika kau percaya, firman Tuhan mau kita mengerti bahwa kau memiliki kuasa. Dan betapa hebatnya kuasa itu yang dikerjakan sesuai dengan kekuatan kuasanya, bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kuasanya, kuasa Yesus, kuasa Bapa kita. Dia yang mengerjakannya buat kita, dan kuasa itu menyertai kita di dalam Yesus, saudaraku. Betapa dahsyatnya kita yang hidup di dalam Yesus. Kita memiliki kuasa yang dahsyat. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita. Dia berkata, dia mengajarkan kita untuk mulai memperkatakan. Kita memperkatakan apa yang kita percayai. Karena kuasa itu hanya untuk kita yang percaya. Kalau kau percaya, Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Kalau kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Kalau kau percaya dan tidak bimbang pada hatimu, bahwa apa yang kau katakan itu pasti terjadi, maka itu akan terjadi. Firman Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Dia mengajarkan kepada kita bahwa ada kuasa yang menyertai kita yang percaya. Kalau kau percaya, maka Tuhan memberikan kuasa itu di dalam mulutmu untuk kau memperkatakannya. Dan kalau kau tidak bimbang, kau percaya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Siapa yang mengerjakannya? Yesus, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Yesus, saudaraku, dikerjakan di dalam Kristus. Kuasa itu menyertai setiap hidup kita. Dia menyertai perkataan kita. Dia mau kita percaya bahwa ada kuasa yang menyertai hidup kita. Dan kita bisa melepaskan kuasa itu. Kalau kau percaya dalam hatimu, kau melepaskannya dengan perkataanmu. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Roma 10 ayat 9-10 katakan. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian kita menerima keselamatan, tapi demikian juga kita menerima segala berkat, kasih karunia itu. Kita menerima kuasa itu. Ketika kita percaya dalam hati, kita perlu memperkatakan, kita perlu mendeklar, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya kepada Allah. Dan untuk kita melawan iblis. Dikatakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan pergi daripadamu. Dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk kepada Allah, kita percaya kepada Allah, bukan hanya percaya, tetapi juga kita perlu melawan iblis. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi entah masalah kesehatan, entah masalah keuangan, ketahuilah bahwa iblis sedang bekerja dengan giat-giatnya untuk menghancurkan hidup kita. Dia adalah pencuri, dia pembunuh, dia pembinasa. Dia mau berusaha mematikan kita, dia mau berusaha untuk membunuh kita, entah itu melalui penyakit, dia berusaha untuk menghancurkan hidup kita, ekonomi kita, keluarga kita. Dia bekerja siang dan malam, saudaraku. Dan saudaraku, dan kita tidak boleh diam, saudaraku. Kita perlu lawan.
Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya kepada Allah, kau tunduk kepada Allah dan kau percaya bahwa ada kuasa yang menyertai engkau. Untuk apa kau percaya? Untuk melawan iblis. Bagaimana cara kita melawan? Ketika kita mendeklarasikan. Saudaraku, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengenakan senjata rohani kita, perlengkapan rohani kita. Kita mengenakan ketopong keselamatan kita, baju jira righteousness, baju jira kebenarannya kita, gitu kan. Dan kemudian ada ikat pinggang kebenaran firman Tuhannya, dan kemudian ada perisai iman, ada kasut berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan kemudian juga pedang roh, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita mengenakan semuanya. Kita lawan, kita perkatakan, aku adalah orang benar. Aku sudah dibenarkan. Iblis tidak berkuasa. Aku adalah ciptaan baru. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Tidak ada penghukuman atas hidupku lagi. Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada penghukuman buat saya lagi yang ada di dalam Yesus. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Aku tidak dikuasai oleh penyakit. Yesus sudah menanggung semua kutuk. Aku tidak dikuasai oleh kutuk lagi. Aku hidup di dalam kemerdekaan. Aku menolak semua tipu daya iblis. Aku menolak kemiskinan. Aku menolak kegagalan. Aku menolak kehancuran rumah tanggaku. Saudaraku, itu adalah cara kita melawan. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, ketika kita percaya maka kita sudah dibenarkan. Tapi ketika kita melepaskannya dengan mulut kita memperkatakannya di hadapan iblis, saudaraku, maka seluruh sorga itu membackup setiap perkataan kita. Itulah dia katakan bahwa kalau kau percaya bahwa kau bisa mengatakannya kepada gunung ini untuk beranjak dan tercampaklah, kalau kau percaya dan tidak bimbang pada hatimu, maka itu akan terjadi, saudaraku. Kita perlu percaya. Seringkali kita ini terpaku karena kita berpikir, mana mungkin, mustahil. Tetapi tadi Efesus mengatakan kepada kita, yang dikerjakan sesuai dengan kekuatannya. Kalau dia yang mengerjakannya, tidak ada yang mustahil. Maka firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan mau kita percaya betapa hebatnya kuasa yang menyertai kita. Nah, hari ini dia mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah. Sebab di dalam Allah, di dalam Yesus ada kasih karunia yang limpah. Sebab di dalam Yesus ada kuasa yang menyertai. Ada kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Percayalah. Dan itu ada di Tuhan mau supaya engkau memerintah seperti Adam memerintah. Kuasa itu diberikan kepada kita di dalam Yesus. Percayalah. Percayalah kepada Allah dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Biarlah pengertianmu, akal budimu itu berubah. Jangan seperti dunia. Tetapi pengertianmu berubah. Aku berdoa kiranya roh hikmat itu saat ini memenuhi engkau. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Supaya kita jangan mengandalkan pikiran kita. Tetapi kita minta roh hikmat. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu memenuhi hidup kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di dalam Yesus. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita, jangan bersandar kepada pengertianmu, tapi biarlah pengertian itu kau peroleh dari roh hikmat. Bukan bagaimana caranya kau mengatasi dengan cara-cara seperti dunia, tetapi dengan janji Allah. Supaya kau paham, mata hatimu menjadi terang, kau mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Ada kelimpahan kasih karunia dengan anugerah kebenarannya supaya engkau bisa memerintah. Dan betapa hebatnya kuasa yang menyertai kita yang percaya.
kepada setiap firman Tuhan. Dengan demikian, maka engkau akan mengatasi setiap masalah yang kau hadapi. Engkau akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Engkau tidak akan pernah kalah dengan setiap tipu daya iblis. Engkau tidak akan pernah kalah dengan semua serangan iblis. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Saudaraku, Allah turut bekerja ketika kau percaya, ketika kau hidup di dalam kebenarannya. Engkau akan lihat bagaimana Dia bekerja di dalam Yesus. Tiba-tiba kau lihat kasih karunia demi kasih karunia itu kau alami. Sesuatu yang rasanya kau tidak memenuhi syarat, sesuatu rasanya kau tidak bisa. Oh, tiba-tiba kau melihat, oh masalahmu tiba-tiba udah bebas. Oh, tiba-tiba ada begitu banyak orang memberkati engkau. Tiba-tiba kau lihat semua situasi yang tampaknya tadinya tidak mungkin, tiba-tiba menjadi mulus berjalan dengan baik. Karena itu kasih karunia. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yang hatinya sudah diterangi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur. Hari ini Kau mengajarkan pada kami, Bapa, bukan dengan pengertian kami, tetapi dengan hati yang percaya kepadamu, kami menghidupi hidup ini, Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan pada kami untuk percaya kepada Engkau dengan segenap hati. Hari ini kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, untuk tidak mengandalkan pikiran kami. Sebab kami sudah belajar pada hari ini bahwa kadang apa yang kami pikirkan baik, itu sama sekali tidak baik. Bahkan tidak berkenan kepadamu. Tetapi Engkau mengajar kami untuk supaya pikiran kami dipengaruhi dengan pikiran Kristus. Kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau memenuhi kami dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Supaya mata hati setiap anak-anak-Mu boleh diterangi. Supaya boleh mengerti dengan pengertian yang baru. Betapa kayanya kemuliaan yang sudah Kau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Bukan karena mereka memenuhi syarat, tetapi karena kasih karunia yang limpah, dan oleh kebenaran-Mu mereka boleh meminta apa saja kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan menerimanya sebagai kasih karunia. Dan betapa hebatnya kuasa yang menyertai anak-anak-Mu, yang akan membebaskan mereka dari setiap pergumulan. Sehingga tidak ada satupun masalah yang dihadapi mereka yang tidak bisa selesai. Karena semuanya dikerjakan dengan kekuatan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Bukan kekuatan manusia. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Hamba berdoa, Bapa, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba berdoa kiranya roh-Mu yang kudus, roh hikmat itu memenuhi setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu, Bapa, boleh mengalami setiap janji-Mu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.